Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan kami dari anggota tim Proyek Sewa Komputer yang terdiri dari Hayu, Marta, Tri Andika, Raka Abadi, Yohanes Yose, dan saya sendiri Clarissa Putri. Nah, pada kesempatan kali ini kepada pihak sponsor, kami ingin menjelaskan terkait pendekatan dan juga rencana yang kami terapkan dalam menjalankan komunikasi proyek. Pendekatan dan rencana ini kami susun berdasarkan kebutuhan informasi dari para stakeholder pada proyek sewa komputer. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam proyek sewa komputer ini terdapat beberapa pemangku kepentingan dan juga siapa saja pihak yang membutuhkan informasi. Jadi, outline-nya dibagi menjadi dua, stakeholder yang membutuhkan informasi, di mana itu terdiri dari stakeholder internal dan juga stakeholder yang berhubungan dengan project manager. Kemudian, untuk pendekatan komunikasi yang digunakan ini menggunakan dua teknik, yaitu secara internal dan secara eksternal. Nah, ini adalah pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Uh, yang pertama ada tim leader, lalu sponsor, anggota tim proyek, customer, dan project manager. Nah, lalu anggota tim proyek sewa komputer sebagai pihak yang membutuhkan informasi perlu untuk memberikan laporan progres dan mengkomunikasikan pengerjaan proyek dengan anggota proyek lainnya serta memberikan laporan progres, hambatan ataupun masalah kepada tim leader secara berkala. Ini merupakan kewajiban dari setiap anggota tim. Lalu begitu pula dengan tim leader yang harus memberikan perintah dan petunjuk kepada anggota tim dan menerima laporan progres dan mengkomunikasikan pengerjaan proyek dengan anggota proyek lainnya serta memberikan laporan progres, hambatan ataupun masalah kepada project manager secara berkala. Kemudian untuk bagian yang pihak yang membutuhkan informasi ini sebenarnya simple, pastinya stakeholder, yakni siapa saja yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Nah, project manager selaku pemimpin, yakni hendaknya memberikan perintah serta petunjuk kepada tim leader, serta mendapatkan laporan dari tim leader dan anggota tim proyek mengenai progres mingguannya. Sementara sponsor sendiri dibutuhkan ketika komunikasi antara sponsor dan project manager mengenai perubahan-perubahan yang perlu dilakukan selanjutnya. Sementara jika ada customer yang membutuhkan informasi mengenai perkembangan proyek juga perlu diberitahukan ketika pers ataupun sebagai macamnya. Nah, pada kasus ini memang tidak sulit karena memang hanya komunikasinya lebih banyak kepada project manager kepada tim dari project manager kepada tim leader juga anggota tim proyek mengenai progres mingguan pengerjaan proyek ini. Kemudian jika sponsor menginginkan ada perubahan juga perlu dikomunikasikan ke project manager. Begitulah bagian pihak yang membutuhkan informasi. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang pendekatan komunikasi yang kami gunakan pada proyek sewa komputer. Sebenarnya, pada proyek sewa komputer ini kami menggunakan dua pendekatan komunikasi, yaitu komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Untuk komunikasi internal sendiri, itu lebih berfokus pada komunikasi yang terjadi antara stakeholder di dalam tim proyek sewa komputer. Nah, terdapat beberapa jenis komunikasi internal yang kami gunakan. Yang pertama adalah komunikasi formal, di mana komunikasi formal ini diwujudkan dalam bentuk rapat ataupun pemberian laporan hard copy seperti itu. Nah, rapat ini biasanya dilakukan atau dihadiri oleh anggota tim proyek, kemudian tim leader dan project manager. Kemudian untuk komunikasi informal yang kami lakukan menggunakan memo, kemudian telepon, email, dan sebagainya yang sifatnya tidak terlalu resmi seperti itu. Tapi tetap saja komunikasi ini dilakukan dua-duanya untuk mengetahui progres dan perkembangan ataupun kendala selama proyek sewa komputer itu berjalan seperti itu. Kemudian kami juga membagi komunikasi di dalam proyek sewa komputer ini menjadi dua. Yang pertama tertulis dan tidak tertulis. Nah, tertulis ini kami biasanya menggunakan email, kemudian menggunakan
memo atau catatan seperti itu. Nah, sedangkan untuk komunikasi yang tidak tertulis itu biasanya dengan rapat ataupun dengan menggunakan telepon atau video conference, menggunakan Teams, Zoom, dan lain sebagainya. Kemudian untuk komunikasi vertikal dan horizontal. Nah, di dalam proyek sewa komputer ini terdapat komunikasi vertikal yang kami lakukan. Misalnya komunikasi antara project manager ke tim leader ataupun tim leader ke anggota timnya. Jadi berjenjang seperti itu. Sedangkan komunikasi horizontal yang kami lakukan yaitu seperti koordinasi antar anggota tim. Jadi antar anggota tim bisa mendiskusikan sesuatu demi tercapainya tujuan di dalam proyek sewa komputer ini. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang pendekatan komunikasi yang proyek kami gunakan pada pihak-pihak eksternal. Nah, jadi pendekatan ini memungkinkan pihak internal, yaitu anggota tim dan juga project manager itu berkomunikasi dengan pihak-pihak eksternal seperti customer, pemerintah, dan juga sponsor. Nah, kemudian di sini kita dapat lihat ada 3 macam jenis komunikasi, yaitu ada official, formal, dan juga informal. Nah, official ini khusus kami gunakan untuk stakeholder pemerintah. Nah, kenapa kami gunakannya khusus untuk pemerintah? Karena kan kita dalam membuat kebijakan-kebijakan dan juga aturan dalam yang mengikat ketenaga kerjaan, kemudian mengikat perjanjian dengan sponsor itu kan pastinya melibatkan unsur-unsur hukum di dalam kesepakatan tersebut. Nah, sehingga pasti saat ada sesuatu tentang kesepakatan tersebut atau saat kita membuat kesepakatan tersebut pun harus berkonsultasi dengan pihak-pihak pemerintah yang berkaitan dengan bidang tersebut. Nah, jadi kami akan melakukan meeting untuk berkonsultasi dalam pembuatan kesepakatan dan juga aturan yang mengikat stakeholder pilihan di proyek kami. Nah, kemudian yang formal ini kami gunakan khusus untuk sponsor. Nah, kenapa kami mengkhususkan untuk sponsor? Karena sponsor itu kan merupakan resource yang sangat penting di proyek sewa komputer ini. Nah, jadi mereka tuh harus tahu apa-apa saja yang terjadi di dalam proyek ini seperti hambatan, terus kemudian progres proyek, terus kemudian ada laporan keuangan. Nah, itu semua harus dilaporkan kepada sponsor, sehingga sponsor tuh percaya kepada berjalannya proyek kita. Nah, jadi di sini ada bentuknya ada laporan proyek, terus kemudian meeting formal, juga briefing sponsor, dan juga presentasi. Masing-masing ini tujuannya sama, yaitu menjaga kepercayaan sponsor. Nah, kemudian yang informal ini bisa kita gunakan untuk customer dan juga sponsor. Nah, sebenarnya untuk customer ini agar customer itu aware dengan proyek kita. Ya, jadi dengan kita bisa lakukan dengan promosi. Nah, kemudian di situ kita bisa lihat ada video conference. Nah, pada video conference ini dan juga telepon, website, sosial media, dan juga email, itu biasanya kita gunakan untuk menjalin komunikasi yang kurang dirasa penting untuk pihak sponsor. Jadi kita nggak perlu mengumpulkan tenaga yang banyak untuk mengumpulkan meeting secara fisik, namun kita bisa mengadakan video conference atau saling berkirim email. Nah, kemudian ada rencana manajemen komunikasi, yaitu dokumen yang kami gunakan dalam berkomunikasi di dalam proyek. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ada beberapa stakeholder dan juga nama-nama dokumen yang berkaitan, serta bentuk komunikasi, penanggung jawab, dan juga tanggal jatuh temponya itu kapan. Nah, yang pertama ada stakeholder team leader. Nama dokumennya itu adalah laporan status mingguan. Bentuk komunikasinya itu bisa hard copy dan juga meeting. Terus penanggung jawabnya itu adalah Clarista dan juga Jose. Kemudian ada tanggal jatuh temponya itu adalah hari pertama dalam seminggu. Nah, kemudian stakeholder kedua adalah project manager. Nama dokumennya adalah laporan status bulanan. Bentuk komunikasinya itu bisa hard copy dan meeting. Kontak personnya itu Hayu. Terus jatuh temponya adalah minggu pertama dalam sebulan. Nah, stakeholder ketiga yaitu adalah sponsor. Nama dokumennya itu laporan status bulanan. Bentuk komunikasinya itu bisa email, hard copy, dan juga meeting. Penanggung jawabnya atau kontak personnya itu adalah Hakila. Terus jatuh temponya itu adalah minggu kedua dalam 1 bulan. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam.